Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnita Putri dari kelas Kesmas A. Saya akan mempresentasikan materi tentang respiratory system atau biasa disebut dengan sistem pernafasan. Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan. Proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernafasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuk dan keluarnya dari paru-paru dan merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir barsilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang serat puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang terhirup dihancurkan oleh lizozim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen berhasil disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung, yaitu nasal, konsai, atau turbinates. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup, memungkinkan hidung dengan cepat menghangatkan, melembabkan, dan membersihkannya. Atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembabannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imunokompeten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan dan minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa, terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan nafas. Dari laring, udara mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer, memasuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru, cabang bronkus primer menjadi bronkus dan bronkolus yang lebih kecil yang membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkan mengerut dan melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel kolumnar barsilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai eksalator mukosiliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan pemukulan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan, tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi, bronkiolus terminal, bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernafasan yang menandai dimulainya divisi pernafasan. Bronkiolus pernafasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terdiri dari tipe 1, sel squamosa tipis yang memungkinkan difusi gas dengan cepat.
Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel skuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan pada antarmuka udara cair dan mencegah alveolus untuk pada akhir setiap pernafasan. Alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag, siap menelan semua partikel yang terhirup yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang saraf dengan puing kemudian naik eskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.